Shalom, selamat pagi kepada semua jemaat, baik yang ada di dalam ruangan ini dan juga yang berada di rumah yang sedang mengikuti live pada pagi hari ini. Dimanapun kamu berada, Tuhan pasti memberkati. Dan mari kita buka hati dan pikiran kita, mari kita undang Roh Kudus Tuhan bersama-sama klien kita pada pagi hari ini. Dan mari kita angkat bersama lagu ini bersama-sama. Kalau kamu senang berdiri, yang di rumah berdirilah. Kalau mau duduk pun boleh, kita santai saja. Alright? Mari kita bersama-sama angkatkan pujian ini bersama. Dalam rembulan dan cahaya mentari, di gelap badai dan indahnya pelangi, dalam tangisan dan wajah berseri, kan ku temukan kasih terbesar bagi dunia ini. Diamku terpaku dan ku takjub akan kasih-Mu yang tergores indah. Dalam anugerah hatiku milik-Mu. Indah ku terkagum dan ku bawakan hidupku. Kau membuat hatiku menjadi baru, bahagiaku mengenalmu. Dalam rembulan dan cahaya mentari, di gelap badai dan indahnya pelangi, dalam tangisan dan wajah berseri, kan ku temukan kasih terbesar bagi dunia ini. Diamku terpaku dan ku takjub akan kasih-Mu yang tergores indah. Dalam anugerah hatiku milik-Mu. Indah ku terkagum dan ku bawakan hidupku. Kau membuat hatiku menjadi baru, bahagiaku mengenalmu. Ku terpaku melihat-Mu. Terkagum memandangmu. Dia ku terpaku dan ku takjub akan kasih-Mu yang tergores indah. Dalam anugerah hatiku milik-Mu. Indah ku terkagum dan ku bawakan hidupku. Kau membuat hatiku menjadi baru, bahagiaku mengenal. Diamku terpaku dan ku
Shalom jemaat Tuhan yang dikasihi. Mari kita masuk di dalam doa syafaat. Yang pertama, mari kita mengucap syukur kepada Tuhan atas kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan kepada kita sepanjang waktu ini. Kedua, kita berdoa untuk keperluan pusat SIB dan juga gereja-gereja lokal, terutamanya dari segi keuangan. Ketiga, kita berdoa untuk COVID-19 yang masih lagi menular dengan aktifnya. Dan keempat, kita berdoa untuk negara kita Malaysia, kepimpinan dan juga politik dan juga ekonomi. Dan yang terakhir, kita berdoa untuk iman anak-anak Tuhan di seluruh dunia supaya terpelihara. Mari kita berdoa, mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya Tuhan, haleluya, terpujilah nama-Mu. Firman Tuhan di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 mengatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang Engkau kehendaki ya Tuhan. Mari kita berdoa. Haleluya, haleluya Tuhan. Terpujilah nama-Mu, termulialah Engkau ya Raja. Bapa kami yang di dalam syurga, kami bersyukur kepadamu atas segala kebaikan-Mu ya Abah. Kami hidup hari ini, kami kuat, sihat hari ini. Kami mampu berjalan, kami mampu melakukan banyak hal, bekerja. Tuhan, semuanya itu adalah anugerah-Mu. Tuhan, kami sihat hari ini, itu adalah rahmat-Mu. Tuhan, tidak ada alasan untuk kami tidak bersyukur Tuhan kepadamu. Terlalu banyak hal ya Abah yang Kau lakukan di dalam hidup kami. Kami mau bersyukur Tuhan kepadamu. Baik pada waktu baik, juga pada waktu tidak baik. Kami mau belajar Tuhan, dan kami mau Tuhan senantiasa hidup penuh dengan kesyukuran. Karena kami tahu Tuhan itu menyenangkan hati-Mu. Bapa, pada saat ini ya Tuhan kami berdoa, bersyukur kepadamu Tuhan. Saat waktu kami lemah, Engkau memberi kami kekuatan. Saat waktu kami memerlukan Tuhan, berseru kepadamu, Engkau ada, Engkau mendengar doa kami ya Abah. Segala keperluan kami Yesus Kristus, Engkau dengar dan Engkau perhatikan dan Engkau memberkati Tuhan. Terima kasih Yesus Kristus. Apalagi Tuhan yang kami lakukan Bapa. Oh Tuhan, ampunikanlah kami Yesus atas segala dosa-dosa kami ya Abah. Ampunikanlah kami atas segala kelemahan kami Tuhan. Seringkali kami menyakit hati Bapa dengan sikap kami. Tuhan, ampunikanlah kami Yesus Kristus. Tuhan, saat ini Tuhan kami mau bersyukur kepadamu. Akan terus bersyukur kepadamu ya Abah. Karena nama-Mu indah, nama-Mu mulia. Engkau Raja, Engkau Tuhan. Engkaulah yang maha agung ya Abah. Layak Engkau Tuhan menerima segala puji-pujian dan sembah syukur kami ya Abah. Oh Tuhan, apapun keadaan kami pada saat ini ya Tuhan. Apapun pergumulan kami ya Abah, pergumulan ekonomi, pergumulan kesehatan, dan macam-macam pergumulan Tuhan yang kami lalui. Tetapi Tuhan, saat kami berseru kepadamu, saat kami datang mencari Engkau Tuhan, Engkau ada, senantiasa ada bagi kami. Oh Tuhan, terima kasih Yesus. Kami akan terus bersyukur kepadamu Tuhan. Karena Engkau menjaga kami ya Abah sepanjang waktu ini. Keluarga besar kami, dimanapun kami berada, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Oleh rahmat dan kasih-Mu, kami semua selamat hingga saat ini. Kami hidup hingga saat ini, semuanya adalah rahmat-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Tuhan, terima kasih atas perlindungan kepada jemaat-jemaat Tuhan SIB Bandar Labuan. Berkat Tuhan di dalam setiap keluarga. Berkat Tuhan ke atas semua ibu-ibu di dalam segala usaha-usaha mereka. Oh Tuhan,
Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk semuanya. Terima kasih untuk pekerjaan kami Tuhan. Kami dapat bekerja Tuhan karena rahmat-Mu. Terima kasih Tuhan untuk semuanya itu. Oh Tuhan, terima kasih. Berkati Tuhan company-company, tempat-tempat anak-anak Tuhan bekerja. Sehingga kami akan dapat terus bekerja dan menikmati berkat Tuhan. Oh thank you Lord, thank you Jesus Christ. Terima kasih Tuhan. Bapa Surgawi, pada saat ini Tuhan kami mau berdoa untuk pusat SIB. Demikian juga gereja-gereja lokal di seluruh Malaysia Tuhan. Oh Tuhan, kami berdoa. Kami percaya Tuhan Engkau Maha tahu segala keperluan Tuhan di setiap pusat SIB. Demikian juga gereja-gereja lokal. Engkau melihat keperluan setiapnya Bapa. Dari segi keuangan Tuhan kami menyerahkan semuanya ke tangan-Mu. Tuhan, pada saat ini Tuhan kami berdoa. Berkat-berkat Tuhan yang mengalir kepada setiap anak-anak-Mu ya Tuhan yang telah Engkau berkati dengan melimpah-limpah. Demikian juga Tuhan setiap anak-anak-Mu, baik itu berkat besar, baik itu berkat kecil. Tuhan, pada saat ini Tuhan kami berdoa. Bukakanlah pintu hati kami Tuhan untuk memberi ke dalam pelayanan Tuhan, di ladang-ladang Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan, kami mohon kepadamu. Lawat setiap hati anak-anak-Mu Tuhan. Jemaat-jemaat Tuhan di seluruh gereja-gereja lokal. Hingga kami Tuhan dapat memberi. Karena kami tahu Tuhan kami sangat diberkati. Baik itu banyak, baik itu sedikit Tuhan, kami berdoa dalam nama-Mu Yesus Kristus. Berkati Tuhan anak-anak-Mu. Berkati mereka dengan hati yang penuh kasih akan Engkau Tuhan. Oh Tuhan Yesus, kami berdoa. Dan kami percaya Tuhan, bahwa Tuhan seluruh masalah, seluruh keuangan di setiap pusat SIB dan gereja-gereja lokal akan menikmati berkat Tuhan. Walau apapun keadaan pada saat ini ya Tuhan, kami percaya di dalam-Mu Tuhan tidak ada yang mustahil Yesus. Di mana anak-anak-Mu berdoa Tuhan untuk hal ini, kami berdoa, kami percaya Yesus bahwa Engkau mendengar dan Engkau akan bertindak Bapa. Sehingga Tuhan semuanya Tuhan dapat menikmati berkat-berkat Tuhan itu. Kami berdoa bagi setiap para petugas, baik itu di setiap pusat SIB maupun gereja-gereja lokal, para pemimpin-pemimpinnya Tuhan, di dalam setiap unit ataupun apapun Yesus Kristus, Tuhan kami berdoa, berikanlah hikmat kebijaksanaan kepada mereka di dalam menangani segala hal Bapa yang bersangkut dengan keuangan. Tuhan kami berdoa, kami mohon kepadamu ya Abah, hikmat kebijaksanaan, kesatuan di dalam seluruh perbincangan untuk pelayanan Tuhan. Tuhan kami berdoa, kami menyerahkan semua ke tangan-Mu Yesus Kristus. Jamah hati setiap anak-anak Tuhan. Biarlah kami Tuhan melakukan pelayanan kami dengan takut akan Engkau dan rendah hati Tuhan. Dan penuh kasih Yesus Kristus. Tuhan, inilah doa kami Tuhan. Untuk setiap hamba-hamba-Mu di mana saja Tuhan Engkau letakkan mereka. Baik itu mereka di bandar ataupun di desa-desa Tuhan. Kami berdoa Tuhan agar mereka senantiasa diberkati Tuhan. Dipenuhi segala kecukupan, segala keperluan mereka ya Abah. Tuhan kami berdoa Tuhan, mohon Yesus Kristus agar hamba-hamba-Mu juga Tuhan dapat menikmati dan senantiasa merasakan berkat rahmat-Mu Tuhan. Melalui jemaat-jemaat Tuhan yang dilayani, Tuhan Engkau Tuhan membuka, Engkau memberkati jemaat-jemaat, dan sehingga Tuhan gereja-gereja lokal Tuhan dicukupkan dengan segala keperluan. Tuhan, ini doa kami ya Abah. Kasih dan kesabaran-Mu Tuhan di dalam hati setiap hamba-hamba-Mu yang melayani. Mereka akan terus melayani Engkau dengan penuh kasih dan penuh rendah hati dan takut akan Engkau ya Abah. Tuhan, ini doa kami Tuhan. Berkati hamba-hamba-Mu.
baik secara jasmani dan rohani Tuhan. Berkati mereka, cukupkan mereka ya Abah. Tuhan terima kasih Yesus. Kami berdoa agar jemaat-jemaat di setiap gereja-gereja lokal terus diberkati Tuhan. Dari segi keuangan ekonomi mereka dan iman mereka ya Abah. Oh Tuhan, kuat teguhkan Yesus Kristus. Saat waktu seperti ini Tuhan, banyak iman-iman yang menjadi lemah Tuhan. Tolong Tuhan pada saat ini lawat Yesus. Di mana saja Tuhan anak-anak-Mu lawat Tuhan. Tuhan, terus seterusnya kami mau berdoa. Kami mau berdoa Tuhan untuk COVID-19 yang masih lagi Tuhan menular dengan aktifnya. Tuhan, sebagai manusia kami mengakui Tuhan, seringkali kami gagal, lemah Tuhan. Namun kami sentiasa bersyukur kepadamu Tuhan, karena Engkau menjaga kami, melindungi kami daripadanya. Anak-anak Tuhan sangat-sangat diberkati. Terima kasih Tuhan. Dan Tuhan, kami tidak lupa Tuhan berdoa bagi para petugas di barisan hadapan. Baik itu para dokter, nurse, dan juga sukarelawan yang membantu Tuhan di dalam menangani para pesakit ini Tuhan. Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus Kristus, mereka diberi kekuatan, mereka diberi ekstra kekuatan Tuhan, sukacita, damai Tuhan, kasih, kesabaran Tuhan di dalam mereka, sehingga mereka mampu Tuhan melayani para pesakit Tuhan dengan tenang. Oh, terpujilah nama-Mu Tuhan. Hanya Engkau sumber pengharapan kami. Memberkati mereka di mana-mana saja Tuhan, para barisan hadapan ini Tuhan bertugas. Demikian juga untuk mereka yang bertugas di luar Tuhan, baik yang menghadapi matahari terik dan juga hujan Tuhan. Kami berdoa Tuhan agar mereka juga dilindungi ya Abah, senantiasa dalam perlindungan-Mu ya Tuhan. Dan mereka memiliki kasih dan kesabaran, ketenangan, sukacita sepanjang waktu mereka bertugas ya Abah. Kami tahu Tuhan, bukan senang untuk mereka lakukannya, tapi kami bersyukur Tuhan, Engkau senantiasa menjaga mereka. Engkau memberi kesabaran kepada mereka. Terima kasih Tuhan. Berkati mereka, berkati keluarga mereka yang ditinggalkan ya Abah. Oh Tuhan, kami berdoa Tuhan, penghiburan-Mu, kasih-Mu Tuhan ada bersama di dalam keluarga mereka yang ditinggalkan. Apapun bangsa agama kami Tuhan, oh Tuhan, kami adalah ciptaan-Mu. Tolong Tuhan, lindungi anak-anak-Mu. Sukacita-Mu Tuhan menyertai semuanya. Bagi para pesakit Tuhan, COVID positif Tuhan, kami berdoa. Dan mereka juga yang dikarantin Tuhan, kami berdoa agar mereka diberi ketenangan ya Abah. Apapun keadaan mereka Tuhan, saat ini kami berdoa dalam nama-Mu. Ketenangan Tuhan hadir di dalam setiap hati mereka. Dijauhkan mereka daripada pikiran-pikiran negatif Tuhan. Dan kami juga berdoa tidak kira apa bangsa agama Tuhan. Kami berdoa diberi ketenangan atas mereka Tuhan, di mana-mana saja Tuhan, agar mereka tetap tenang, agar mereka tetap kuat. Dan Tuhan, kami berdoa, bukakanlah mata hati mereka untuk melihat bahwa Tuhan satu-satunya andalan kami, sumber pengharapan kami. Tuhan, ini doa kami Tuhan. Engkaulah pencipta kami, Engkaulah Tuhan yang Maha Agung. Ini doa kami ya Abah. Bless them Lord Jesus Christ. Lawat Tuhan, jamah mereka, ketenangan Tuhan menyertai mereka. Tuhan, kami berdoa untuk negara kami Malaysia. Engkau yang Maha tahu Tuhan keadaan negara kami Malaysia. Tuhan, kami bersyukur karena punya yang di-Pertuan Agung, Perdana Menteri, dan juga menteri-menteri yang ada di sekeliling mereka, yang ada bersama-sama mereka. Tuhan, pada saat ini kami mau berdoa ya Tuhan bagi mereka, agar mereka diberi hikmat kepada mereka, kebijaksanaan, kesatuan di dalam segala usaha untuk negara kami Malaysia.
dari segi politik, daripada ekonomi, dan segala hal-hal lain Tuhan. Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami angkat menteri-menteri yang ada Tuhan, agar mereka miliki hati yang sungguh-sungguh mau membantu rakyat, bukan mencari kepentingan pribadi. Tuhan, pada saat ini Tuhan, kami berdoa, kami tahu Tuhan, di mana anak-anak-Mu berdoa untuk Malaysia. Tuhan, dengarkanlah doa kami ya Aba. Kami bersatu dalam doa kami Yesus Kristus untuk negara kami Malaysia, agar negara kami Malaysia senantiasa makmur. Walau apapun keadaan Tuhan yang kami lalui pada saat ini Tuhan. Tuhan, tolong Tuhan, lindungi Tuhan negara kami Malaysia. Di bawah naungan tangan-Mu ya Aba yang berkuasa, negara Malaysia akan terus menikmati. Walaupun Tuhan keadaan tidak menentu pada saat ini, tapi Tuhan berikanlah hikmat kepada menteri-menteri di setiap negeri, agar mereka memimpin dengan pimpinan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa Tuhan, kami hanya ada Engkau ya Aba yang mampu mengubah segala-galanya Tuhan. Kami hanya ada Engkau Tuhan, satu-satunya yang mampu melindungi dan menjaga semuanya. Maka itu Tuhan, kami andalkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Aba. Tuhan, kami berdoa Yesus Kristus, mohon Tuhan perlindungan-Mu. Dan juga Tuhan, kami mohon Tuhan kebebasan di dalam beragama juga akan terus Tuhan ada di negara kami Malaysia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Aba. Terpujilah nama-Mu. Kami percayakan negara kami Malaysia ke dalam tangan-Mu Tuhan. Seluruhnya Bapa ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan. Oh Tuhan, kami mau berdoa Tuhan bagi iman-iman anak-anak Tuhan di seluruh dunia. Dunia semakin jahat Tuhan. Keadaan semakin jahat ya Aba. Tetapi Tuhan, kami berdoa saat ini, kami menyerahkan setiap anak-anak-Mu. Iman anak-anak Tuhan terus kuat, terus terpelihara di dalam-Mu Yesus Kristus. Karena di luar-Mu Tuhan kami tidak mampu, tetapi bersama-Mu Yesus kami akan dapat melalui segala-galanya Aba. Apa badai pun yang kami harus lalui, kami tetap kuat Tuhan. Karena kami tahu ada tangan yang memegang tangan kami ya Aba. Engkau tidak akan melepaskan tangan anak-anak-Mu yang percaya kepadamu Tuhan, yang berseru kepadamu Tuhan. Engkau tidak akan membiarkan. Tuhan, saat ini sekali lagi Tuhan, saya berdoa untuk iman anak-anak Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan SIB Bandar Labuan. Oh Tuhan, walaupun kami tidak dapat berkumpul di tempat ini, tapi Tuhan, kami berdoa lawatan dan jamahan-Mu Tuhan ke atas mereka, dimanapun mereka berada ya Aba. Lawat Tuhan, sentuh hati kami, kuat teguhkan iman kami, peringatkan kami hari demi hari Tuhan, agar kami Tuhan tahu bahwa Engkaulah Tuhan, juru selamat kami, penolong kami di saat badai menimpa kami. Oh Tuhan, Engkau ada, Engkaulah Tuhan yang ada, memegang kami, memberkati kami dalam segala hal. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Tuhan, kami berdoa untuk kesinambungan ibadah kami pada pagi ini. Tuhan, Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu yang melayani Bapa. Pakai urapi mereka Tuhan dengan kuasa-Mu. Biar mengalir Tuhan kuasa-Mu Tuhan, melalui anak-anak-Mu, melalui puji-pujian dan penyembahan. Demikian juga firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa lawatan atas setiap anak-anak-Mu di rumah, dimanapun kami sedang online ibadah ini ya Tuhan. Kami berdoa agar tanah hati kami Tuhan siap menerima benih-benih yang akan ditaburkan Tuhan. Oh Tuhan, sehingga benih itu bertumbuh dengan baik di tanah yang baik. Tuhan, ini doa kami. Kami menyerahkan ibadah kami seterusnya ke dalam tangan-Mu, dalam pimpinan-Mu Tuhan, dari awal hingga selesainya. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Haleluya, haleluya. Masih bersama dengan kami. Mari kita teruskan pujian kita.
Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Oke, orang dusun cakap, it honggo toko nopo, Tuhan berkati dati. Betul gitu, Pastor? Betul? Kalau orang cukup, orang murid cakap, aun pono intokon mi, aun pono yon mi, Tuhan memberkati. Amin. Mari kita angkatkan lagu ini bersama-sama. Kuasa Tuhan kita terlebih besar dan Dia terlebih besar. Kuasamu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janjimu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasamu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janjimu ya Tuhan pulihkan hidupku.
Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Sesungguhnya Engkau Tuhan yang tidak pernah berhenti untuk bekerja dan selalu peduli untuk kebaikan bagi umat-Mu. Sesungguhnya Engkau adalah Tuhan yang tidak pernah berubah kesetiaannya. Bagaimanapun keadaan umat-Mu, Engkau tetap setia adanya. Sebab itu kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan. Sebab dari waktu ke waktu, Engkau hadir dalam seluruh perjalanan hidup umat-Mu. Dalam apa keadaan sekalipun. Entah dalam keadaan yang susah, dalam keadaan yang senang, Engkau tetap bersama-sama dengan umat-Mu. Terima kasih Tuhan pada kesempatan pagi hari ini. Sebab sekali lagi kami diberikan kesempatan untuk hidup, dan hidup yang ada dimaksudkan oleh Tuhan untuk kami gunakan, memuji, memuliakan nama Tuhan, dan melakukan hal-hal yang wajar sebagai penghormatan kami yang tertinggi kepada Tuhan kami. Kiranya Engkau yang akan berbicara kepada kami dalam kesempatan pagi hari ini dari kebenaran firman Tuhan. Kiranya Engkaulah yang menyingkapkan kebenaran setiap firman yang diungkapkan oleh hamba-Mu yang Engkau percayakan sebagai penyambung lidahnya Allah untuk menyatakan kebenaran yang tersirat dari Alkitab itu sendiri. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, karena kami istiarkan pemberitaan firman-Mu ini hanya jadi dalam kehendak Tuhan saja. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom dan selamat pagi kepada seluruh jemaat Tuhan yang ada di rumah, di mana kita masih beribadah seperti biasa, berhubung dengan keadaan yang ada di Pulau Labuan ini masih tidak mengizinkan kita untuk mengadakan ibadah raya secara tatap wajah atau secara fisikal bersama-sama. Namun itu tidak menghalang bagi kita untuk tetap bersemangat untuk beribadah kepada Tuhan. Pada minggu yang selanjutnya ini, sekali lagi kita akan belajar dari tema yang sama namun dengan subtema yang berbeza, yaitu apakah Allah beristri. Ini merupakan kesinambungan daripada apa yang sudah kita pelajari pada minggu-minggu yang
lepas dan kita sudah berada pada minggu yang ke-48 dan dalam minggu yang ke-48 ini kita akan melanjutkan lagi dengan subtema ini, yaitu apakah Allah beristri. Tentu pertanyaan ini merupakan pertanyaan yang tidak wajar, bahkan tidak masuk akal. Karena tentulah pertanyaan ini merupakan pertanyaan yang tidak wajar, tidak masuk akal. Mana mungkin Allah itu beristri? Apa saja pertanyaan yang ditujukan atau merujuk kepada Allah? Lebih-lebih lagi dengan pertanyaan atau pemikiran yang seperti ini merupakan satu pertanyaan yang sangat kurang sopan. Apalagi dengan Allah. Munculnya pertanyaan ini disebabkan kesalahpahaman terhadap Alkitab. Dan semuanya itu bersumber dari pikiran manusia. Dan oleh pikiran manusia itu maka terdapat pola penafsiran yang hanya berdasar dan dipertimbangkan menurut akal manusia dan pengetahuan yang ada di dalam diri manusia sesuai dengan keberadaan atau tingkat pemikiran, tingkat pengetahuan atau pendidikan yang ada pada seseorang tersebut. Sehingga terjadilah pertanyaan yang berasal dari pemikiran tersebut. Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, pemikiran yang berada di atas Alkitab, maksudnya ialah pemikiran yang melebihi daripada Alkitab, itu sebenarnya berarti membuatkan Alkitab itu diremehkan dan sebenarnya justru memperlihatkan kebodohan manusia. Dia bersikap bagaikan tahu semuanya. Sedangkan itu merupakan gambaran tentang kebodohan manusia. Sebab kenapa? Dia sedang bercakap, dia sedang berpikir, dia sedang memutuskan tentang sesuatu perkara yang melibatkan tentang Allah, Sang Pencipta manusia. Dalam hal ini, perlu dipertanyakan, kenapa ada pertanyaan yang seumpama ini, yakni apakah Allah beristri? Apa sebenarnya yang ada di sebalik pertanyaan ini? Mari kita belajar dari subtema ini, apa sebenarnya yang terkandung di dalam pertanyaan yang seperti ini. Nah, saya ingin mengatakan kepada saudara semua bahwa kalau Alkitab itu mengajarkan berdasarkan dengan ungkapan atau istilah-istilah tertentu, tidak semestinya bahwa itulah yang dimaksudkan, karena Alkitab itu selalu menggunakan gambaran-gambaran tertentu, menggunakan tipologi tertentu, menggunakan analogi tertentu dengan maksud supaya itu lebih jelas. Tetapi tentulah itu tidak akan masuk akal seandainya yang membaca itu adalah orang yang bukan memiliki satu keinginan yang mendalam untuk mau memahami Alkitab, melainkan hanya bermaksud untuk menyerang kebenaran Alkitab tersebut. Pada awalnya saya ingin mau mempertegaskan sesuai dengan subtema ini, yaitu Allah tidak pernah beristri. Saya mengajak kita dalam bahagian ini, beberapa ayat Alkitab tentang posisi sebagai istri sesuai dengan pertanyaan
atau subtema yang berbentuk pertanyaan ini, yaitu apakah Allah beristri? Dan jawaban saya ialah Allah tidak pernah beristri, sekalipun ada beberapa ayat yang telah dicatatkan seperti pada minggu lepas. Pada minggu ini juga saya mau mengajak kita untuk mau melihat ayat-ayat yang sama, namun ada satu tambahan daripada ayat yang pernah dibaca oleh kita semua pada minggu yang lepas. Teks dalam Alkitab yang pertama yaitu Yehezkel 16 ayat pertama sampai pada ayat yang ke-8 juga boleh dibaca sampai pada ayat yang ke-63. Teks itu berbicara tentang Allah memungut Yerusalem menjadi istrinya. Kemudian nats yang kedua dalam Injil Matius 25 ayat pertama sampai pada ayat yang ke-13 itu berbicara tentang gadis-gadis yang bijaksana dan bodoh. Yesus memberikan pengajaran berdasarkan perumpamaan. Dan teks yang ketiga yaitu dalam Wahyu pasal yang ke-19 ayat yang ke-6 sampai pada ayat yang ke-9. Dan itu berbicara tentang perjamuan kawin anak domba. Ayat tambahan yang ada pada minggu ini yaitu dalam Hosea pasal yang kedua ayat yang pertama dan pasal yang ketiga ayat yang ke-6 ayat 15, 18 sampai 19. Ini berbicara tentang Israel curang kepada suami dalam tanda petik. Mari saya mengajak saudara untuk belajar apa makna dari perkataan istri yang ada di dalam Alkitab, yaitu yang berkaitan dengan Israel yang disebut sebagai istrinya dan Allah adalah suami Israel. Saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, sekali lagi saya mau menegaskan kepada kita, selalu harus kembali kepada Alkitab, bukan apa kata manusia, apa kata orang, apa kata seorang cendekiawan atau seseorang yang punya ilmu pendidikan. Selalu harus kembali kepada Alkitab sebagai dasar yang dijadikan patokan kepada orang percaya. Jangan memaknai istilah yang kita dengar berdasarkan apa yang dikatakan oleh seseorang. Makna yang pertama dari perkataan atau istilah istri yaitu Allah marah karena istri, yakni Israel yang adalah umatnya, menyembah berhala. Saya ingin mengajak kita untuk membaca dalam kitab Ulangan pasal yang ke-5. Kitab Ulangan pasal yang ke-5. Ini berbicara tentang Israel yang mana telah mendapat firman daripada Allah berbentuk perintah dalam ayat yang ke-7, ke-8 dan ke-9. Itu berbicara tentang perintah Allah kepada bangsa Israel supaya mereka jangan menjadi penyembah berhala. Itu sebabnya Allah berkata melalui Musa di Gunung Horeb. Dia katakan seperti ini, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya
dan kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, ini sebenarnya peringatan dari Allah, bahkan menjadi satu perintah yang harus ditaati oleh bangsa Israel, yang dianggap oleh Allah sebagai istri, sebagai mempelai. Allah sebenarnya sedang marah kepada Israel karena mereka memiliki lebih daripada satu pasangan dalam hidup mereka. Ini sebenarnya memberikan satu gambaran tentang tuntutan Allah supaya umat Allah itu jangan menyembah kepada Allah politeisme. Sebab seandainya mereka menyembah Allah politeisme, berarti hati pikiran mereka bukanlah terikat kepada Allah satu-satunya, Allah yang esa. Makna teologis dari ayat firman Tuhan yang dibaca atau artinya secara rohani kepada kita ialah supaya setiap umat Tuhan itu menghindari diri mereka daripada adanya penyembahan-penyembahan berhala dalam hidup mereka. Supaya mereka benar-benar tertuju kepada Tuhan satu-satunya pribadi yang mereka miliki. Ini memperingatkan kepada setiap kita sebagai umat Tuhan, supaya jangan ada berhala-berhala dalam kehidupan kita. Sekali lagi diingatkan, dipertegaskan bahwa bukan soal mempelai, bukan soal istri atau pasangan, melainkan apa yang dituntut oleh Allah ialah tentang pendirian bangsa Israel dan pendirian kita pada hari ini, supaya jangan ada yang melebihi dari Tuhan satu-satunya di dalam hidup kita. Makna Alkitab yang kedua dengan perkataan istri ialah Israel telah menyerahkan dirinya kepada kenajisan, sedangkan Allah adalah kudus adanya. Di dalam Imamat pasal yang ke-11 ayat yang ke-45 saya mau membacakan kepada kita. Dalam Imamat pasal yang ke-11 ayat yang ke-45 dikatakan sedemikian. Sebab akulah Tuhan yang telah menuntun kamu keluar dari tanah Mesir, supaya menjadi Allahmu. Jadilah kudus sebab aku ini kudus. Bapak ibu saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, sesungguhnya apa yang ditekankan dari ayat ini ialah mengenai dengan dua pihak, yakni Allah dan Israel yang merupakan umatnya Tuhan. Terjadi suatu perbezaan yang begitu ketara dari soal kekudusan. Allah itu kudus, sementara bangsa Israel yang dipimpin oleh Musa keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah yang dijanjikan oleh Allah. Sementara dalam perjalanan mereka melakukan kebobrokan, melakukan kejahatan, melakukan kenajisan. Itu sebabnya Alkitab berkata tidak sedikit di antara mereka yang mati oleh sebab kejahatan, kenajisan yang mereka lakukan. Puluhan ribu yang telah meninggal di padang gurun. Itu bukan satu jumlah yang sedikit. Itu disebabkan oleh penyerahan diri mereka kepada kenajisan. Sedangkan Allah yang mereka hendak sembah itu adalah merupakan Allah yang kudus adanya. Itu sebabnya ayat yang dibaca sebentar tadi dikatakan bahwa kuduslah kamu sebab aku kudus. Berarti apa yang dituntut oleh Allah dalam soal ini ialah mengenai dengan penjagaan diri. Prinsip
pribadi mereka sebagai umat Tuhan, pemeliharaan diri mereka dalam soal kekudusan, dan penjagaan mereka dalam soal apa yang ditetapkan oleh Allah selama mereka hidup sebagai umat Tuhan. Apa artinya untuk kita pada hari ini? Kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai umatnya, seperti mana yang sudah kita pelajari dalam beberapa minggu yang sudah. Kita sebagai saksinya Tuhan dituntut supaya kita menjaga kesaksian dalam hal ini yang terkait dengan kekudusan. Kita dituntut untuk menjadi saksinya Tuhan. Sebagai utusan kita memiliki tanggung jawab yang besar kepada Tuhan, yakni kita harus memelihara kesaksian kita kepada dunia. Sebab itu merupakan tanggung jawab panggilan hakiki setiap orang percaya. Yang ketiga, makna yang ketiga terkait dengan istilah istri. Israel telah berubah setianya dan ketaatannya terhadap Allah kepada Allah lain. Sebentar sudah kita membaca dalam Ulangan pasal yang ke-5, dalam ayat yang ke-7, ke-8 dan ke-9. Itu sebenarnya berbicara tentang Allah yang memiliki rasa cemburu. Bapak Ibu yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, kalau kita menelusuri daripada atau mencermati akan pembacaan dalam ayat yang ke-9, dikatakan di sini, jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu. Allah yang cemburu. Kenapa Allah memiliki perasaan cemburu? Sebenarnya Allah memaparkan tentang seolah-olah dirinya adalah manusia yang punya perasaan cemburu. Dia memperingatkan bahwa sedemikianlah keberadaannya Allah, bahwa dia tidak menghendaki ada pertentangan yang melibatkan tentang kepemilikannya terhadap umatnya yang dianggap sebagai istrinya, pasangannya, mempelainya di bumi ini. Apa yang dituntut oleh Allah terkait dengan istilah yang menjadi kontroversi, yaitu soal penjagaan, kesetiaan dan ketaatan. Sebagai Allah, Dia yang menuntut kesetiaan dan ketaatan. Sebagai umatnya Tuhan, mereka perlu menunjukkan kesetiaan dan ketaatan. Karena bangsa Israel sebenarnya sedang gagal dalam soal kesetiaan dan ketaatan kepada Allah. Dalam hal ini, pertanyaan yang perlu kita pikirkan bersama-sama ialah, apakah kita berhasil atau sedang dalam godaan untuk gagal di dalam menjaga kesetiaan dan ketaatan kita kepada Tuhan. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, tentu bukan mudah untuk menjaga kesetiaan dan ketaatan kita kepada Tuhan. Tetapi ingatlah bahwa bukan menjadi satu alasan kepada kita dengan mengatakan saya sebagai manusia biasa, maka saya tidak mampu untuk menjaga kesetiaan saya dan ketaatan saya kepada Tuhan. Seandainya kita membenarkan akan kelemahan ini, maka ini menjadi satu alat dari sang iblis untuk menjatuhkan, melemahkan kita. Karena kita membenarkan kelemahan itu diperalatkan untuk tidak mampu menjaga kesetiaan dan ketaatan kita terhadap Allah. Oleh kerana kita membenarkan, membuka pintu
di dalam hidup kita terhadap musuh rohani kita, maka tidak heranlah kalau kegagalan demi kegagalan yang akan muncul dalam kehidupan kita disebabkan oleh kegagalan kita untuk menutup pintu hati dan pemikiran kita. Dengan kita mengakui bahwa kita begitu lemah, bukan berarti kalau kita mengatakan sedemikian, kita tidak harus mengatakan kita kuat sesungguhnya. Memang benar bahwa kita ada kelemahan, tapi kita tidak boleh istiharkan kelemahan kita kepada iblis. Melainkan kita harus mengistiharkan kita kuat di dalam Tuhan. Sebab Tuhan adalah pahlawan bagi kita. Seperti kata firman Tuhan, kalau Allah di pihak kita, siapakah yang dapat melawan kita? Karena kita adalah lebih daripada pemenang. Sebab itu, jagalah kesetiaan dan ketaatan kita kepada Tuhan. Dalam banyak hal, dalam banyak aspek kehidupan kita, kita perlu pastikan supaya kesetiaan dan ketaatan kita terhadap Allah itu tidak dapat dinodai oleh apapun yang melingkari di persekitaran hidup kita. Makna yang keempat, Israel merosakkan ikatan perjanjiannya dengan Allah sebagai milik Allah sepenuhnya. Apakah saudara masih mengingati akan firman Tuhan yang kita pelajari pada minggu lepas? Bahwa antara Allah dengan umat manusia itu memiliki satu ikatan yang begitu kuat. Dan ikatan yang kuat ini tidak harus dileraikan dengan apapun yang ada di persekitaran kita seperti bangsa Israel. Perjanjian antara Allah dengan Israel mulai kendur. Ikatan perjanjian antara Allah dengan Israel itu mulai rosak hanya disebabkan oleh makanan. Mereka mengomel kepada Musa yang sebenarnya omelan itu tertuju kepada Allah. Mereka merongrong kepada Musa yang sebenarnya segala sesuatu yang mereka perkatakan itu tertuju kepada Allah. Saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, kita tidak harus melonggarkan ikatan kita dengan Tuhan, melainkan ikat itu dengan kuat-kuat. Sebab ikatan yang ada itu merupakan ikatan yang dimeterai oleh darah Yesus Kristus. Kita tidak boleh membiarkan apapun yang ada di persekitaran kita akan membuatkan kita lupa akan perjanjian Tuhan dan akan membuatkan kita, ikatan kita dengan Tuhan itu semakin hari semakin longgar, semakin lama semakin terlerai, semakin lama tidak ada lagi yang boleh mengikat kita. Kita terlepas daripada perjanjiannya Tuhan. Sebab itu kita perlu ingat bahwa kalau kita menjadi umatnya, itu bukan disebabkan oleh keinginan kita, melainkan keinginan Allah. Sebab kenapa? Alasan yang paling kuat terbesar adanya yaitu saudara dan saya merupakan miliknya Tuhan. Sekalipun kita hidup di dalam batang tubuh kita ini, tetapi ingatlah bahwa apa yang ada dalam diri kita semuanya ada karena anugerah Tuhan di dalam darah perjanjian Yesus Kristus. Kita menjadi miliknya sebab kita telah ditebus oleh darah Yesus Kristus. Ingatlah saudara bahwa kita tidak boleh membenarkan ikatan ini dilonggarkan, ikatan ini dibuka, ikatan ini terlerai disebabkan kita sendiri yang membukanya. Pertanyaannya, apakah ikatan itu boleh terbuka dengan perbuatan manusia? Tentu saja itu tidak dapat dibuka. Tetapi selama
ada suatu pertentangan antara Allah dengan engkau, maka itulah yang akan memisahkan antara Allah dengan engkau. Seperti di dalam sejarah penciptaannya Allah. Sejak awal Allah telah memisahkan antara terang dengan gelap. Allah tidak pernah membiarkan terang dan gelap itu bersatu. Kalau demikian, kita sebagai miliknya Tuhan, maka kita tidak dapat dipersatukan dengan Allah seandainya ada sesuatu yang menjadikan hubungan kita dengan Tuhan itu rusak. Hubungan kita dengan Tuhan itu terlerai karena ada yang memisahkannya. Yaitu apa? Dosa. Tapi selama hidup kita benar-benar dijaga, maka ikatan itu tidak akan dapat memisahkan kita antara Allah dengan kita. Karena dialah yang memiliki. Yang kelima, makna yang kelima, Israel menyerahkan dirinya kepada kejahatan yang membawa kepada kemurkaan Allah. Apa artinya ini saudara? Itu berbicara tentang apa yang akan berlaku ke atas setiap umat manusia yang dianggap sebagai mempelai perempuan Allah di bumi ini. Seandainya ada kejahatan yang masih berlaku dalam kehidupan kita, kita tidak ingin terpisah daripadanya, kita terus menerus diperhambakan oleh kejahatan, sebab kita yang menyerahkan diri kita kepada kejahatan, maka ingatlah bahwa apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, upah dosa ialah maut, itu pasti akan digenapi. Tidak ada satupun firman Tuhan yang akan kembali dengan sia-sia. Semuanya pasti digenapi. Allah tidak pernah berdusta, tidak pernah lupa apa yang tercatat dalam firman-Nya. Apa yang Dia firmankan itu pasti akan Dia lakukan. Termasuklah penghukuman. Oleh sebab kemurkaan itu terjadi dalam diri manusia, maka itu pun tidak akan berlalu. Sebab itu kita sebagai mempelai perempuannya Allah di bumi ini, kita perlu ingat satu hal yang dituntut dari poin yang kelima ini, yaitu penyerahan diri kita kepada Tuhan. Penyerahan ini sangat penting. Bukan penyerahan kepada hal-hal yang ada dalam dunia ini. Bukan penyerahan kepada kehendak-kehendak dunia. Bukan penyerahan kepada kehendak-kehendak kedagingan. Melainkan penyerahan kepada kehendaknya Allah. Sebab dalam kehendak Allah yang sangat penting, yang terutama, berlawanan dengan kemurkaannya yang bermaksud tentang penghukuman, ialah tentang kehendak Allah untuk menyelamatkan semua manusia di bumi ini selama mereka percaya menerima akan kebenaran Tuhan. Sebab itu saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, mari kita fahami sungguh-sungguh makna Alkitab mengenai dengan apa yang dikatakan oleh ayat-ayat Alkitab terkait dengan istilah istri. Dengan ini, berdasarkan dengan poin-poin yang ada, saya ingin menegaskan bahwa Allah tidak pernah beristri. Sangat tidak mungkin Allah tak akan pernah beristri, sebab Dia adalah Allah. Seandainya Allah beristri, Dia bukan Allah, Dia adalah ilah. Dan seandainya ada pemikiran bahwa Allah itu beristri berdasarkan dengan pemahaman secara luaran, itu berarti setiap yang memiliki pemikiran sedemikian adalah orang-orang yang tidak memahami makna teologis di dalam Alkitab. Yang kedua,
Alkitab menggunakan analogi dengan menggunakan istilah atau perkataan untuk mudah difahami tujuan penggunaan istilah tersebut. Di dalam Alkitab, sama ada dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru, para penulis Alkitab itu menggunakan istilah-istilah yang kadang-kadang menggunakan perumpamaan atau gambaran tertentu dengan maksud untuk mudah difahami, untuk mudah dimengerti, untuk mudah ditangkap oleh pendengar. Sebab seandainya Allah berfirman dengan menggunakan bahasa Allah, tentu tidak akan difahami oleh pendengar yang adalah manusia, seperti yang saya katakan pada awalnya, bahwa memang tidak mudah untuk memahami kata-kata Alkitab, sebab semuanya berbicara tentang pencipta. Tidak mungkin yang dicipta itu berbicara tentang pencipta. Maka Allah menurunkan perkataan-perkataan menggunakan manusia, bahasa manusia, supaya mudah difahami dan tujuan penggunaan istilah tersebut. Di sebalik istilah yang digunakan bermaksud memberikan nilai pengajaran kehidupan yang baik dan patut diteladani atau diaplikasikan dan menjauhi yang nilai yang jahat. Saudara, di dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan, ada dua nilai yang selalu bersamaan, yang tidak dapat berpisah. Sekalipun berusaha untuk dipisahkan, tapi tetap ada di sana. Yakni, setiap kali ada hal-hal yang baik, tetap ada hal-hal yang jahat. Setiap kali ada hal-hal yang bernilai positif, di situ juga ada nilai negatifnya. Seperti kata firman Tuhan, di mana ada gandum, di situ ada lalang. Dalam konteks kita yang membuka huma, di mana ada padi, di situ tetap ada lalang. Di situ ada rumput-rumput liar. Itu sebabnya Alkitab juga menggunakan perumpamaan atau gambaran mengenai dengan gereja Tuhan, yaitu sebagai ladang. Ladang tentu saja ada bermacam-macam tumbuhan yang tumbuh di situ. Tidak mungkin hanya padi saja yang ditanam. Pada waktu padi itu ditanam, pasti ada tumbuh-tumbuhan yang lain yang mau mengacau, yang mengganggu akan pertumbuhan padi tersebut. Demikianlah kita di sini. Tetapi apa yang sangat penting ialah mana yang baik itu yang kita ambil, kita aplikasikan, jadikan sebagai pengajaran yang berguna bagi hidup kita. Sementara hal-hal yang jahat itu harus dihindari daripada kita. Jangan dipengaruhi oleh kata-kata dari orang yang pikirannya tidak sejalan dengan Alkitab. Kenapa? Diperingatkan sedemikian. Sebab apabila kita dipengaruhi oleh kata-kata dari orang yang pikirannya tidak sejalan dengan Alkitab, kita mudah terpedaya dengan mereka dan kita tidak akan menerima kebenaran Alkitab, melainkan ada kecenderungan untuk menolak, membantah kebenaran Alkitab. Sebab itu ada ayat firman Tuhan mengatakan bahwa jangan berkumpul dengan orang fasik. So, pada waktu bersama-sama dengan orang fasik, sebenarnya kebiasaan hidup itu adalah seperti orang fasik. Alkitab juga mengatakan orang fasik tidak dapat bertahan dalam perkumpulan orang benar. Sebaliknya, orang-orang benar yang hidupnya ada di antara orang fasik, dipengaruhi dengan orang fasik, itu akan berbahaya kepada dia. Hanya ada satu kekecualian, yaitu Yesus yang sebagai manusia hidup di antara orang berdosa. Memang kita perlu bergaul dengan
dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, tapi bukan melakukan kegiatan-kegiatan atau kejahatan-kejahatan cara hidup seperti mereka hidup. Sebab terkadang pengaruhnya ialah pola pikiran mereka akan mempengaruhi pola pikiran kita. Kita harus kuat dalam menyaring semua hal-hal yang tidak sejalan dengan kebenaran Alkitab. Inilah makna teologis yang kita pelajari mengenai dengan subtema apakah Allah beristri. Sebab itu kalau kita sudah mendengar akan kebenaran firman Tuhan ini, maka jangan sesekali kita membenarkan kata-kata orang lain yang tidak sejalan dengan Alkitab mempengaruhi pikiran kita, melainkan biarkanlah Alkitab itu berbicara di dalam diri kita masing-masing. Mari kita berdoa menyambut kebenaran firman Tuhan ini. Kiranya semua yang kita dengar memberikan suatu panduan kepada kita untuk terus hidup mempertahankan kebenaran yang pernah kita dengar menjadi milik kita. Sementara itu saya juga mempersiapkan kepada Bapak Ibu, Saudara yang ada di rumah untuk memberikan uang persembahan sebentar ini. Dan oleh sebab itu kita langsung berdoa saja untuk uang persembahan yang akan kita berikan. Mari kita berdoa, saya pimpin dalam suara kedengaran. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, sebab dari awal sampai saat ini kami diperkenankan olehmu untuk belajar dari bahagian firman Tuhan. Tentu tidak sempurna, tetapi dipertegaskan bahwa apa yang dipikirkan oleh manusia adalah tidak benar, jauh lebih dari tidak benar. Melainkan apa yang dipikirkan oleh manusia itu hanya sejauh pengetahuan yang bersandar pada akal manusia, bukan bersandar pada iman. Dan semuanya itu juga memaparkan tentang sikap hati manusia yang tidak benar di hadapan Tuhan. Seolah-olah mampu untuk mencapai pikirannya Allah. Sedangkan semuanya itu merupakan satu sikap hati yang tidak benar. Lebih daripada itu merupakan kejahatan hati dan pikiran manusia. Mampukan kami ya Tuhan di dalam Engkau untuk menyerap kebenaran firman-Mu. Apa yang kami dengar itu akan membuatkan kami tetap bertahan di dalam menghadapi semua cabaran yang datang dalam hidup kami. Sewaktu kami hidup dalam dunia ini beriman kepada Tuhan, tuntun pelihara kami. Supaya kami tetap kuat dalam menghadapinya bersama dengan Engkau. Bapa di surga, terima kasih sebab Engkau sudah bersama-sama dengan kami dalam waktu-waktu yang kami pergunakan untuk beribadah kepadamu. Kami telah berada di akhir untuk ibadah ini. Yang berdoa sekiranya Engkau campur tangan, Engkau memberkati anak-anak-Mu ya Tuhan. Di dalam kesetiaan tetap terpelihara, dalam ketaatan tetap dijaga oleh mereka. Hanya untuk Tuhan dan kepada Tuhan. Kiranya dimanapun kami berada, apapun yang kami perbuat, dengan siapapun kami bersama. Setelah ini nanti kami tetap menjadi pribadi yang tetap berkenan dan menyenangkan hatinya Tuhan. Pada surga kami turut bersyukur sebab Engkau tetap mempedulikan kami. Kiranya Engkau memberkati anak-anak Tuhan yang akan memberikan uang persembahan mereka sebentar ini.
sekalipun dalam keadaan yang tidak menyenangkan, namun kami tidak pernah lupa untuk memberikan uang persembahan kepada Tuhan, karena kami sungguh menyadari bahwa berkat Tuhan itu tetap tersedia di tengah-tengah dalam kesukaran. Itu pun Tuhan perhitungkan sebagai suatu iman kebenaran bagi Tuhan. Dan kiranya Engkau berkati pekerjaan, kesehatan setiap yang ada. Umat-umat Tuhan diberkati, semua perencanaan, semua usaha mereka semuanya diberkati dan berhasil. Engkau berkati keluarga-keluargamu ya Tuhan, supaya mereka tetap hidup mengasihi Engkau. Dan persembahan inilah doa yang kami persembahkan kepadamu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan berkati untuk seluruh jemaat Tuhan pada saat ini.